Tsunami merupakan gelombang laut dahsyat yang menerjang daratan akibat adanya peristiwa tertentu di lautan. Gelombang tsunami mampu menjalarkan kecepatan mencapai 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Ciri-ciri tsunami. Yang pertama, diawali dengan gempa bumi. Masyarakat yang tinggal di dekat pantai perlu berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah laut atau di dekat laut. Yang kedua, adanya suara-suara gemuruh. Banyak korban tsunami yang mengatakan jika gelombang tsunami akan diawali dengan suara gemuruh yang keras. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. Sebelum terjadi gelombang tsunami, air laut akan terlebih dahulu surut dengan cepat dan kemudian kembali dengan kekuatan yang sangat besar. Mitigasi tsunami adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana tsunami, seperti korban jiwa dan kerugian harta benda. Mitigasi ini mencakup upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pasca bencana. Upaya mitigasi tsunami: 1. Peringatan dini. Membangun sistem peringatan dini tsunami yang terintegrasi seperti jaringan seismograf, sistem DART, dan Tide Gauge Recorder. Penggunaan kamera pemantauan secara visual pada tempat-tempat tinggi seperti menara dan bukit pantai. Sosialisasi ke masyarakat yang tinggal di zona rawan tsunami. 2. Mitigasi struktural. Green belt atau penanaman hutan pantai atau mangrove di kawasan pesisir untuk mengurangi dampak gelombang tsunami. Perlindungan terumbu karang. Melindungi terumbu karang karena dapat berfungsi sebagai penghalang gelombang. Tanggul. Pembangunan tanggul sebagai penghalangan tsunami, meskipun perlu diperhatikan potensi kerusakan tanggul jika terjadi gempa. Pemetaan wilayah rawan tsunami untuk perencanaan tata ruang dan evakuasi. Mitigasi non-struktural. Penataan tata ruang yang mempertimbangkan potensi tsunami seperti pemindahan permukiman dari zona rawan. Jalur dan tempat evakuasi. Membuat jalur evakuasi yang jelas dan menyiapkan tempat evakuasi yang aman. Penyuluhan dan sosialisasi. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tsunami, cara mengidentifikasinya, potensi tsunami dan langkah-langkah evakuasi. Pelatihan. Melatih masyarakat tentang cara menghadapi tsunami seperti evakuasi mandiri dan memberikan pertolongan pertama. Kesiapsiagaan. Mempersiapkan persediaan, pengungsian, dan mengetahui pusat informasi bencana. Keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses mitigasi dan pemulihan pasca bencana. Selanjutnya, ada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menanggulangi jika terjadi bencana tsunami. Yang pertama itu ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasi kebijakan penanggulangan bencana termasuk tsunami. BNPB ini bekerja sama dengan berbagai instansi seperti BMKG, Basarnas, dan TNI Polri. Yang kedua itu ada BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Memiliki peran penting dalam deteksi dini tsunami dan gempa bumi. BMKG ini akan mengeluarkan peringatan dini atau early warning system jika terjadi potensi tsunami. Yang ketiga itu ada Basarnas atau Badan SAR Nasional, bertugas dalam pencarian dan pertolongan korban bencana termasuk tsunami. Basarnas ini memiliki tim-tim SAR yang disebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Yang keempat itu atau yang terakhir ada BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lembaga ini berada di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang menjadi perpanjangan tangan dari BNPB di daerah. Tugas dari BPBD-nya yaitu menangani bencana lokal secara langsung, termasuk evakuasi dan pemulihan.